Kurator, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Ada seorang filsuf abad ke-17, awal abad ke-17, John Donne, hidup 1624. Dia menulis satu pandangan tentang kehidupan sosial manusia. Dan ungkapan yang terkenal dari sepenggal dia punya ide itu adalah no man is an island. Yang mau mengatakan tentang tidak ada satu orang pun yang hidup sendirian di samudra yang luas, tetapi orang itu tidak secara sosial terpanggil berkelompok. Hidup berkomunitas, hidup berdampingan, tidak terisolasi seorang diri di sebuah pulau dengan dengan pembatas yang membuat dia tidak bisa kontak sosial dengan yang lain. Tetapi kendati demikian, de facto orang hidup bersama itu tidak gampang. Orang hidup bersama itu kadang cocok, kadang juga cekcok. Cocok karena persamaan, cekcok karena perbedaan. Persamaan bahwa saya seide, sekata, sepikir, seia, sehati, sehobi. Semua yang kurus-kurus hobinya pergi menaikkan badan, yang tidak kurus pergi menurunkan badan. Cocok karena kita sama, tapi juga cekcok karena kita beda. Kau bukan di pihak saya karena kita berbeda pandangan, kita berbeda hati, kita berbeda passion, kita berbeda tujuan. Dan pada akhirnya kadang terjadi perselisihan, kekeliruan, kesalahpahaman, bahkan seringkali terjadi apa yang namanya pelanggaran moral etis yang berujung pada sanksi sosial. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat akan satu cerita ketika saya menumpang di sebuah mobil pick up. Perjalanan kurang lebih 16 jam. Mobil pick up-nya itu bawa daging babi, daging anjing, daging kelelawar, daging ular, daging kucing. Lalu bapak ini cerita dengan saya, dia adalah orang yang jarang sekali masuk gereja. Dia suka minum alkoholik sebenarnya, kecuali kalau dia menyupir dia tidak minum banyak, cuma dia bilang cukup panas-panas Pak Pastor, karena dia bukan Katolik. Dia salah satu denominasi gereja. Lalu kami cerita-cerita, dan dia bilang minta maaf Pak Pastor, saya jujur jarang, tidak suka masuk gereja itu, karena melihat orang-orang di gereja saya itu pastor begini-begini. Dia cerita semua sambil saya dengar-dengar saja. Lalu dia bilang satu kali saya terpanggil masuk gereja Pak Pastor malam Natal. Saya ke sana, lalu begitu keluar gereja, mereka pelayan-pelayan yang duduk di atas gereja itu di dekat mimbar khotbah atau tempat khadim berbicara, gembala. Mereka tiba-tiba berkelahi Pak Pastor. Sudah selalu begitu. Ya? Saya berharap hari itu tidak berkelahi. Mereka berkelahi, adu mulut, lempar apa yang bisa mereka lempar sampai bikin malu gereja-gereja tetangga. Dan waktu itu saya tiba-tiba panas dan bersuara, Pak Pastor, kalian ini bikin malu, dia bilang. Baru selesai keluar gereja sudah berkelahi, lempar seperti orang tidak beriman.
Lalu satu tante, satu ibu bilang, berdiam kau burung taung. Burung taung itu burung taung itu engkrang atau apa ya namanya, yang besar, lalu kepalanya bisa dilihat tahun lamanya itu dari garis kepalanya. Engkrang apa saya lupa, yang di Kalimantan itu. Di sana juga ada, di tempat itu ada, berdiam kau burung taung. Tetapi ungkapan burung taung adalah ungkapan untuk mengatakan kau ini orang yang kalau masuk gereja tahunan, napas, Natal Pasca, kurang lebih begitu. Berdiam kau burung taung. Lalu saya bilang, pastor, iya saya memang burung taung, kalian burung gereja. Tapi ingat, burung taung tidak pernah berak di gereja, tapi burung gereja hari-hari berak di gereja. Bapak Ibu, saya waktu itu sambil jalan, saya dalam hati, ini bapak yang sederhana, yang tidak ada sopan ini, ya, ngomong begitu ke para pelayan mereka di gereja, tapi ada benarnya. Apakah dia benar tujuan? Yes. Cara bagaimana? Kayaknya kurang bijak. Apalagi itu pelayannya ya orang-orang di bawah pendeta yang bekerja, mungkin sudah lelah, sudah ini, dan dia yang baru datang tahunan ngomong seperti itu memang menyakitkan mereka pasti. Benarkah tujuannya? Yes, tapi caranya no. Hari ini dalam Injil Yesus memberi kita seni menegur dengan 3 tahap berdasar pada kebiasaan orang-orang Yahudi sebenarnya yang hanya Yesus tegaskan. Yesus tegaskan dan ingatkan, lalu berikan muatan supaya orang ingat, oh ya seperti ini. Yang pertama adalah menegur by face to face. Di bawah 4 mata, bertatap muka. Tegur dia. Tetapi kalau dia tidak dengar, dia tidak berubah, maka yang harus dilakukan adalah menegur by me and friends. Saya dan bawa 1-2 orang teman untuk pergi menegur supaya dia bertobat. Tetapi kalau juga dia tidak menegur, tidak berubah karena teguran itu, maka yang bisa dilakukan adalah menegur by community. Tetapi komunitas yang ada dia punya legalitas, yakni gereja. Dalam hal ini sebenarnya gereja atau tempat wadah keyahudian, ya, sarana sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Apa titik tolaknya Bapak Ibu? Titik tolak yang pertama adalah Imamat 19 ayat 17. Kalau saudaramu bersalah bukan pertama-tama kesalahan personal, tetapi etis moral. Bukan saya dengan kau, kau tidak suka saya punya bibir merah, bodoh amat dengan kau. Bukan. Tapi persoalan etis moral, ada pelanggaran yang mengakibatkan sanksi sosial, orang ini harus dikeluarkan dari komunitas misalnya, ya. Sehingga harus kita punya panggilan untuk menegur, ya, menegur orang ini. Dan karenanya teguran itu kalau dia bersalah, kata Imamat, kalau dia bersalah kita terpanggil menegur supaya jangan sampai orang ini mendatangkan dosa atas kamu. Jadi kita harus menegur, kalau tidak kita akan bersalah. Itu yang pertama, face to face. Yang kedua titik tolaknya adalah Ulangan 19 ayat 15. Bahwa kalau teguran seorang itu tidak kuat, maka kita butuh 2 lebih dari 1 orang, 2 orang. Saya dengan teman 1, atau saya dengan teman. Itu dalam Yahudi seperti itu. Supaya
meneguhkan, menguatkan, lebih menguatkan bahwa ya kau salah tahu, gitu. Sehingga hukum halakah menjadi nyata di dalam kehidupan sosial ini karena dia bersalah terhadap masyarakat oleh karena kesalahan etis moral. Dan yang terakhir adalah komunitas. Berdasarkan tradisi orang-orang Yahudi, kalau ada yang bersalah yang sudah kepala batu, tidak mau dengar siapapun, oke, kita kucilkan dengan berlaku prinsip mengikat dan melepaskan. Apa yang kau ikat di dunia ini akan diikat pula di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Prinsip keyahudian ketika mengucilkan seseorang berlaku prinsip mengikat dan melepaskan. Apa yang diikat? Kau tidak mau bertobat? Oke, terikatlah kesalahanmu dalam dirimu. Diikat. Oleh siapa yang menyatakan itu? Oleh pihak gereja, bukan gereja, Yahudi itu. Yang kemudian diadaptasi oleh pihak gereja dengan ekskomunikasi, inkuisisi dan sebagainya. Tidak mau bertobat, ikat saja. Bukan ikat tangannya, dosanya karena dia tidak mau bertobat. Tetapi berlaku prinsip melepaskan. Apa yang dilepas? Keanggotaan. Tidak mau bertobat, sudah terlepas dari keanggotaan. Ya kalau sekarang terlepas dari keanggotaan gereja. Tidak mau bertobat, kumpul kebo terus misalnya. Terlepas dari keanggotaan untuk sebagai anggota punya hak menerima komuni. Tetapi kalau misalnya tidak mau urus, urus saja. Do pastor dia punya belis mahal. Do pastor dia punya segala macam susah, pastor paroki di sana, ini. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diingatkan untuk menegur orang yang bersalah pertama-tama karena kesalahan etis moral, bukan karena kesalahan personal. Kesalahan etis moral yang mengajak kita untuk wajib menegur. Karena bacaan pertama tadi mengatakan kalau kau tidak tegur, ingat. Dia bikin salah, dia bikin dosa. Kau tegur atau tidak tegur? Kalau kau tidak tegur dan dia mati dalam keadaan berdosa, maka kau juga turut tanggung dosa. Dosanya dan dosamu. Bahaya. Tetapi kalau misalnya dia bersalah, kata bacaan pertama tadi, kau memberikan teguran kepadanya, dia mati tidak bertobat, dia mati dalam kesalahannya, tetapi kau menyelamatkan nyawamu karena sudah menegur. Itu kata bacaan pertama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, karena teguran ini kita dipanggil berani menegur, bukan soal menegur menyapa, bukan saya menyapa saudara-saudari, bukan, tetapi menegur karena mengapa? Kenapa kau bikin? Mengapanya? Menegur bukan karena dia menjadi teman, tetapi menegur karena dia menjadi beban. Menegur bukan karena kedekatan, keakraban. Menegur karena kesalahan, kekeliruan, pelanggaran. Inilah panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya untuk senantiasa menegur. Lalu apa dasarnya? Dasar teguran. Cara menegur sudah, sekarang dasar. Bacaan kedua menjawab. Dasarnya adalah cinta kasih. Whatever you do, apapun yang kau lakukan untuk menegur dengan cara yang sudah Tuhan katakan, Tuhan Yesus ajarkan dan tegaskan, dasarnya hanya satu. Cinta kasih. Karena saya mengasihi, karena saya sayang,
maka saya harus tegur, dan biasanya itu jadi kepada banyak orang yang mau menegur pastor. Pastor, karena sayang ini pastor, kita bilang Pak Pastor, jangan terlalu banyak dekat kubur baru misalnya. Pastor, jangan terlalu suka pastor lihat tuh jenazah 3 hari, karena sayang Pak Pastor ini. Jadi karena sayang pastor, tegur. Pastornya, iya makasih. Sinis. Bukan pastor di sini, pastor di planet Mars. Sama juga mungkin dengan Bapak Ibu dalam relasi. Ini karena nanti kau begini, saya bilang ini. Oh iya, makasih. Tapi sinis. Bapak Ibu, umat yang terkasih dalam Tuhan, semoga kita menjadi duta-duta penegur dengan dasar cinta kasih. Meskipun orang tidak tahu terima kasih, kita tidak dapat terima kasih karena teguran. Yang kadang mereka begitu menjawab terima kasih dengan sinis, tetapi kita harus tetap tersenyum manis. Semoga demikian.